Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta pujian juga hanya tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada malam hari ini kita kembali untuk membahas tentang perjalanan kami kemarin dalam siar dakwah, di antaranya ketika kami berkunjung ke kota Medan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui video ini, konten ini, izinkan saya Zulkifli Abbas sedikit mengulas dari perjalanan saya ke kota Medan kemarin, di mana alhamdulillah Allah memberkati perjalanan saya dengan dipertemukannya saya dengan salah satu tokoh yang merupakan tokoh sufisme yang menjadi pelanjut daripada tarekat yang bersanad dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tarekat Naqsabandiyah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada video ini saya sengaja mempertontonkan kondisi daripada pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini adalah pesantren persulukan, pesantren persulukan dalam hal ini tarekat Naqsabandiyah Jabal Kubis, yang ada di kota Medan, Tanjung Morawa. Nah, alhamdulillah berkat pertolongan Allah, saya dipertemukan dengan Al-Mukarram. Beliau adalah ahli waris yang ke-36 Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Beliau ini adalah pewaris Naqsabandiyah Jabal Kubis yang merupakan silsilah ke-36 dari Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Desarif Alam, pendiri tarekat Naqsabandiyah Jabal Kubis, yang adalah tokoh agama yang sangat terkenal di Sumatera Utara. Nah, ini sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pesantren ini dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Syekh Haji Ghazali Haji Ghazali ini sosok yang sangat-sangat sederhana, meski kemudian memiliki segala aspek yang dibutuhkan dalam arti kata sebagai seorang muslim itu. Beliau memiliki kepiawaian di dalam membina jemaat dalam hal sufisme, dalam hal tasawuf, dalam hal peribadatan yang mengelola zikir, bagaimana kemudian manusia itu bisa menyatukan diri dengan Allah. Nah, ini para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pondok pesantren yang kemudian saya katakan sebagai hal yang sangat-sangat membanggakan bagi kita umat Islam. Begitu saya datang kemudian disambut oleh Syekh, disambut dengan beliau dengan begitu ramahnya, dengan begitu kesederhanaan beliau. Nah, ini kita lihat, saya diajak oleh beliau berkeliling untuk menikmati kondisi yang ada di pesantren persulukan Jabal Kubis di bawah pimpinan Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Nah, kita lihat di sini sahabat, kesederhanaan beliau. Nah, ini beliau lagi berjalan di hadapan saya, mengajak saya berjalan-jalan berkeliling untuk kemudian melihat kondisi dapur umum yang ada di pesantren persulukan ini. Nah, ini dapur umum yang biasa difungsikan untuk menyiapkan menu terhadap jemaat yang datang, yang bahkan sampai ribuan. Menurut informasi yang saya dengarkan bahwa pesantren ini ketika melakukan kegiatan besar itu boleh dibilang bahwa perkampungan atau wilayah yang ada di sekelilingnya itu tutup karena membludaknya jemaah.
Nah, beliau dengan kesederhanaannya ini, Syekh Haji Ghazali ini, beliau membawa saya berkeliling ya untuk mengenal lebih jauh kondisi daripada pesantren yang beliau pimpin, di mana pesantren ini saya rasa adalah pesantren yang sangat istimewa, yang sangat mewah, yang kemudian muatan daripada eh, bangunannya itu sangat-sangat cocok untuk mereka yang menginginkan ketenangan. Nah, ini kita sahabat menuju kepada eh, gedung ya bagian dari pesantren ini. Alhamdulillah beliau memberikan akses jalan untuk warga ya. Di tengah-tengah pesantren beliau itu ada jalan raya yang menjadi jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di Kota Medan, khususnya yang berkisar di wilayah Deli Serdang atau Tanjung Merawa ini. Nah, ini sahabat, kita masuk ke area parkir. Ini area parkirnya aja luasnya subhanallah. Jadi sangat-sangat luar biasa ya. Pesantren ini, pesantren persulukan Tarekat Naksabandia yang ada di Tanjung Merawa ini dalam bawah pimpinan langsung dari silsilah ke-6 dari pewaris Tarekat Naksabandia Jabal Kubis. Ini area parkir, sahabat. Saya sedang berjalan dengan beliau. Begitu sederhananya Syekh kita ini ya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu. Dan perlu juga sahabat-sahabat ketahui, beliau ini adalah salah satu donatur ya, yang memberikan infak ya, sedekah untuk pembangunan masjid yang sementara kita lagi bangun di Kabupaten Goa, Kota Goa, Sulawesi Selatan. Nah, beliau mengantar memperlihatkan tambak beliau yang berisikan ikan. Terus yang di sisi kanan ini para sahabat, ini adalah semacam apa ya, dibilang wisma juga terlalu mewah bangunannya. Jadi hotel berbintang 3 lah ceritanya kan. Itu untuk disiapkan tempat penginapan para jamaah-jamaah yang datang dari luar kota. Jadi jamaah yang datang dari luar kota itu dipersiapkan tempat penginapan oleh beliau dengan fasilitas yang sangat-sangat memadai. Ya, fasilitasnya lengkap. Di sini ada kolam, ada toiletnya ada puluhan, kemudian kamar mandinya, maksud saya kamar mandinya itu ada puluhan unit ya, sahabat. Nah, ini kolam beliau karena ternyata beliau ini adalah pecinta ikan, pecinta hewan beliau ini. Nah, kita lihat nanti kita masuk ke belakang lebih jauh lagi. Nah, ini sahabat disiapkan tempat bermain untuk anak-anak para jemaah yang datang. Nah, ini kita ke belakang. Ini masih kolam ikan, sahabat. Luar biasa bukan? Nah, itulah pesantren daripada milik Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Ini kita masuk ke dalam, sahabat, kolam ikan ini. Nah, kita menuju ke area yang lebih jauh ke dalam ya. Luas sekali tempat Syekh kita ini. Nah, ini yang saya maksud. Ya, ini yang saya maksud tempat wudhu. Nah, sebelah kiri ini kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah apa ya istilahnya? Dibilang kandang juga bukan, karena luasnya itu sampai ratusan meter dan hanya ditutup dengan apa namanya ya? Dengan rang yang terbuat dari besi sehingga ayamnya itu tidak bisa kemana-mana. Saya melihat ya ada ratusan unggas ya di dalam, bukan cuma jenis ayam saja tapi juga dari kalkun juga ada ya, ayam ayam besar itu ya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ini tempat yang tadinya dipersiapkan untuk menjamu kita karena beliau minta kami hadir di tempat beliau itu pagi. Jadi beliau menunggu pagi, tahunya ada sedikit kendala sampai kami sampai di tempat beliau itu siang. Nah, ini tempat yang dipersiapkan oleh beliau, tempat beliau menjamu tamu-tamu yang ada. Menurut beliau pada saat COVID kemarin, mereka dan sahabat-sahabat dan keluarga itu
ngumpulnya di sini, ya ngerumpinya di situ sambil ngopi, sambil dengarkan alunan-alunan musik, ya rohis. Ya. Nah ini sahabat-sahabat kita lihat begitu luas wilayah atau area daripada pondok pesantren yang menjadi pusat ya dari tarekat Naksabandia yang ada di Sumatera Utara atau di kota Medan. Nah, kami informasikan para sahabat-sahabat sekalian bahwa pesantren Persulukan ini memiliki kurang lebih 28 cabang ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Termasuk di Sulawesi Selatan ini juga ada, itu letaknya di kota Pinrang yang terdata dari pesantren Persulukan Tarekat Naksabandi Jabal Kubis Tanjung Morawa. Nah ini kita lihat para sahabat-sahabat sekalian. Beliau mengajak kita untuk melihat-lihat di pesantren ini. Beliau sangat senang dengan kedatangan kita berkunjung ke tempat beliau, karena ternyata para sahabat beliau ini dengan kesibukannya beliau yang selalu yang acap kali menerima tamu itu dari kementerian, dari orang-orang ya kelas-kelas atas dari negara kita ini. Kita tahu sendiri beliau ini adalah orang penting. Beliau ternyata menyisipkan waktu untuk acap kali mendengarkan dialog-dialog kristolog. Sehingga beliau itu sangat mendukung dakwah kristolog kita ini. Ketika kemarin saya berkunjung ke tempat beliau itu adalah karena undangan langsung beliau. Beliau pingin bertemu dengan sosok Zulkifli M. Abbas. Nah kita lihat para sahabat, beliau sangat cinta terhadap hewan. Ini adalah kucing peliharaan beliau dan ada berbagai macam jenis kucing yang ada di sana yang kemudian begitu membuat kami takjub ya, karena kucingnya eh, dilepas begitu saja. Nah ini kita masuk ke dalam kandang kuda beliau. Ini adalah kuda milik beliau, sahabat-sahabat sekalian. Yang ada kita temui hari itu ada sebanyak 2 ekor. Nah, kudanya sangat-sangat besar ya. Nah, sementara kita berjalan lagi ke dalam, para sahabat, ini ada ayam kalkun ya. Kemudian ini kandang burung nih, sahabat. Berbagai macam burung juga ada di tempat beliau ini. Nah, ternyata sahabat-sahabat ketika beliau kutanya, Syekh, apakah Syekh tidak merasa perlu untuk ada pengamanan? Nah, ini sahabat, iguana ya, iguana yang begitu besar itu juga ada di sini dipelihara oleh beliau. Iguananya itu besar kali. Nah, ketika saya tanya, Syekh apa tidak membutuhkan apa istilahnya tuh tenaga keamanan? Kata beliau, ya setiap malam itu dari berbagai apa? Maksud saya setiap malam itu keamanan di sini itu dijaga ketat oleh dari kepolisian dan juga dari TNI yang juga merupakan bagian daripada jemaah beliau. Nah ini sahabat-sahabat kita lihat kolam ikan lagi nih. Tadi kita sudah melihat berbagai kolam ikan. Sekarang ada lagi kolam ikan nih. Ya. Kolam ikannya beliau ini sangat cinta terhadap ikan rupanya. Nah, kita lihat ya sahabat. Nah, beliau memberikan pakan terhadap ikan yang ada di sini. Nah, Masya Allah, luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat bagaimana kemudian ikan peliharaan beliau. Luar biasa ini. Pesantren Persulukan ini ya memang sangat 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 relevan dengan keberadaan seorang syekh yang mengajarkan tentang pembinaan akidah dan akhlak serta pengajaran-pengajaran tentang sufisme, tentang tasawuf. Karena kita tahu sahabat-sahabat
tarekat Naqsabandiyah ini itu eh, pengajarannya, sumbernya itu dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ke sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian sampai kepada Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad, Imam Ja'far Al-Sadiq, sampai kepada Abu Yazid dan seterusnya, hingga pada sampai kepada guru kita ya, Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Amir Desarib Alam, yang juga kemudian meneruskan keilmuannya itu kepada anak beliau yang kita hormati, Al-Mukarram Sayyidi Syekh Haji Ghazali An-Naqsabandi. Nah, ini para sahabat-sahabat sekalian, kita menyaksikan ya, sangat terhibur saya berada di pesantren ini, karena mata kita itu dimanjakan dengan berbagai macam hewan-hewan peliharaan beliau. Di samping itu, beliau juga mencerminkan pribadi yang sangat tawadu, ya, berilmu dan berkarisma. Kemudian beliau sangat sosial, beliau sangat memperhatikan kehidupan masyarakat Muslim yang apa istilah itu, yang membutuhkan. Karena saya melihat dari salah satu pegawai beliau itu ada yang diambil dari kota Pinrang untuk kemudian dijadikan sebagai staf, salah satu staf yang kemudian berfungsi di pengelolaan pesantren yang beliau pimpin. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ini adalah garasi ya, tempat kendaraan-kendaraan beliau, dan kita melihat di sini hampir seluruhnya adalah kendaraan-kendaraan mewah ya, kendaraan-kendaraan yang saya katakan kelas atas ya, kelas yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang ya sedikit memiliki harta yang berlebih. Dan tentu hal ini bukan karena beliau ria atau ingin kemudian dipuji ya, melainkan karena memang kebutuhan di dalam kehidupan beliau sebagai pemimpin pesantren yang memiliki jamaah yang ada ribuan ya, bahkan cabangnya sampai 28 cabang. Nah, ini sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah yang dapat kami sampaikan di liputan ini, karena salah satu tempat yang sangat-sangat berkesan ketika kami menginjakkan kaki di Kota Medan itu adalah di tempat ini, pesantren ini. Baik sahabat, demikian kiranya Allah melimpahkan rahmat kepada guru kita ya, kepada syekh kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.